Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Nah, di pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang materi sistem ekskresi. Ada yang masih ingat tidak? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa nih di sistem ekskresi? Ya, organ ginjal dan pembentukan urin. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang organ-organ ekskresi yang lainnya, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya. Kita next. Yang pertama ada organ paru-paru. Kira-kira paru-paru di dalam organ ekskresi dia mengeluarkan apa sih? Zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. CO2 ya, betul. Karbon di sini. Paru-paru berfungsi untuk melepaskan karbon dioksida dan uap air sebagai sisa metabolisme sel. Tapi di sini Ibu tidak akan menjelaskan secara detail karena kalian sudah membahas detailnya itu pada materi sistem respirasi. Jadi di sini Ibu hanya menjelaskan bahwa paru-paru dalam organ ekskresi dia itu mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Seperti itu. Kita next ke organ yang selanjutnya. Organ yang selanjutnya ada kulit. Nah, kira-kira kulit mengeluarkan zat apa sih yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh? Betul ya, keringat. Bagaimana proses pengeluaran keringat di dalam kulit kita? Kita next, bagaimana prosesnya? Nah, di sini ada proses pembentukan keringat. Sebelumnya, kulit itu merupakan organ ekskresi yang terbesar. Kenapa? Karena hampir seluruh tubuh kita, bukan hampir ya, tapi memang seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua dilapisi oleh kulit. Makanya, dia merupakan organ ekskresi yang terbesar. Bagaimana nih proses pembentukan keringat? Yang pertama, tubuh kita kena panas atau kalian habis olahraga nih. Nah, di saat itu suhu tubuh kita akan meningkat. Nih. Lalu, di saat suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar. Nih, adanya pelebaran pembuluh darah. Makanya, di saat kita kena panas atau habis olahraga, muka kita suka merah. Karena tadi adanya pelebaran pembuluh darah. Lalu yang selanjutnya, hipotalamus nanti akan memberikan sinyal kepada enzim bradikinin. Dia akan menaikkan enzim bradikinin supaya nanti air, garam, dan urea diserap oleh kelenjar keringat. Nih, penyerapan air, garam, dan urea. Jadi hipotalamus menaikkan enzim bradikinin supaya air, garam, dan urea diserap oleh kelenjar keringat. Lalu pori-pori yang ada di kulit kita nanti akan melebar. Lalu selanjutnya keringat akan keluar melalui kulit kita. Jadi seperti itu proses pembentukan dari keringat. Tadi suhu tubuh kita kena panas atau kalian habis olahraga. Di saat tubuh kita kena panas atau kita habis olahraga, suhu tubuh kita akan meningkat. Di saat suhu tubuh kita meningkat, pembuluh darah akan melebar atau adanya pelebaran dalam pembuluh darah. Yang selanjutnya, hipotalamus ini dia akan memberikan sinyal kepada enzim bradikinin. Dia menaikkan enzim bradikinin supaya ada penyerapan air, garam, dan urea di dalam kelenjar keringat. Selanjutnya, pori-pori kita akan melebar, lalu keringat akan keluar. Seperti itu proses dari pembentukan keringat.
Organ yang selanjutnya ada hati. Kira-kira hati mengeluarkan apa sebagai organ ekskresi? Ya, dia mengeluarkan urea. Ada ya, nanti dia berhubungan dengan pembentukan urin. Kan di urin ada tuh kandungannya urea. Nah, dia itu dari hati nih sebelumnya dikeluarkannya. Kita next. Di sini ada struktur morfologi hati, ada lobus kanan, lobus kiri. Ini bisa kalian baca sendiri. Kita next aja. Lalu di sini ada struktur anatomi hati. Di sini juga ada sayatan dari hati kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini. Nah, di hati ini ada proses yang dinamakan siklus ornitin. Dia yang mengeluarkan urea. Di mana nih terjadinya nih? Di hepatosit yang kotak-kotak ini nih. Dia terjadinya di hati. Di hepatosit. Kita next aja ya. Nah, ini siklus ornitin atau urea. Kita next aja ke slide yang selanjutnya. Lalu bagaimana urea itu dikeluarkan dalam hati? Yang pertama, di sini ada hasil perombakan dari katabolisme protein nih, protein katabolism. Dia masuk ke mitokondria, menghasilkan CO2 dan NH3 atau amonia. Lalu dari sitoplasma nih mitokondria, sitoplasma, ornitin masuk ke dalam mitokondria di sini. Nih. Nah, yang tadi CO2 dan NH3 dia akan disintesis oleh enzim karbomil fosfat sintesis. Nih. Karbomil fosfat sintesis tadi hasil dari perombakan katabolisme protein CO2 dan NH3 dia akan disintesis oleh enzim karbomil fosfat sintesis nih 1 menjadi karbomil fosfat. Nih, karbomil fosfat. Lalu dari sitoplasma ada ornitin masuk ke dalam mitokondria. Nih, ke dalam mitokondria. Lalu karbomil fosfat dan ornitin tadi yang masuk ke mitokondria, dia akan diubah menjadi sitrulin. Nih, sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase atau OTC. Sini. Enzim OTC. Lalu sitrulin akan berikatan dengan asam aspartat. Nih, aspartat di sini ya. Kita lihat nih. Ada nomor-nomornya di sini. 1, 2. Lalu sitrulin akan berikatan dengan asam aspartat dengan bantuan enzim argininosuksinat sintase 1 atau ASS1. Nih, ini nih. Sitrulin akan berikatan dengan asam aspartat dengan bantuan enzim argininosuksinat sintase menjadi argininosuksinat. Nih. Ya. Tapi dari mitokondria dia masuk ke sitoplasma. Di sini sudah masuk ke sitoplasma. Menjadi argininosuksinat di sini. Lalu argininosuksinat ini akan lisis nih dia menjadi 2, arginin dan fumarat dengan bantuan enzim argininosuksinat lisase. Nah, makanya disebutnya tadi dia lisis karena dengan bantuan argininosuksinat lisase menjadi arginin dan fumarat. Lalu arginin ini dengan bantuan enzim arginase dan H2O
dia akan diubah menjadi urea dan ornitin di sini. Lalu urea ini akan masuk ke pembuluh darah yang nantinya akan difiltrasi pada proses pembentukan urin di glomerulus. Makanya di dalam urin ada terkandung urea. Nih, dia dari sini. Urea akan masuk ke pembuluh darah yang nantinya akan lanjut ke proses pembentukan urin, difiltrasi. Sedangkan ornitinnya ini akan kembali lagi ke mitokondria, lalu menjadi sitrulin, tadi bergabung dengan karbomil fosfat, terus melakukan siklus tadi, namanya juga siklus. Kalau siklus itu selalu bolak-balik ya, dia selalu kembali lagi gitu prosesnya, karena siklus tadi ya. Jadi yang pertama ada perombakan katabolisme protein. Dia terjadi di mitokondria nih, menghasilkan CO2 dan NH3 atau amonia. Lalu, CO2 dan amonia tadi dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintase 1 atau CPS nih, yang Ibu tunjuk dengan kursor, dia akan diubah menjadi karbomil fosfat. Nih, karbomil fosfat. Lalu dari sitoplasma tadi ornitin akan masuk ke mitokondria. Nah, secara bersamaan karbomil dan ornitin ini akan diubah menjadi sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbimase atau OTC. Lalu sitrulin akan berikatan dengan asam aspartat nih, sudah masuk ke sitoplasma. Akan berikatan dengan asam aspartat dengan bantuan enzim argininosuksinat sintase 1. Dia diubah menjadi argininosuksinat. Dengan bantuan enzim argininosuksinat sintase 1, sitrulin yang berikatan dengan asam aspartat, dia akan diubah menjadi argininosuksinat. Nah, argininosuksinat ini nantinya akan lisis dengan bantuan enzim argininosuksinat lisase menjadi arginin dan fumarat. Arginin dan fumarat. Lalu, arginin ini dengan bantuan enzim arginase dan H2O akan diubah menjadi urea dan ornitin kembali. Urea ini nantinya akan dibawa ke pembuluh darah, lalu akan lanjut ke proses pembentukan urin, sedangkan ornitin ini lanjut lagi nih, dia melakukan siklus tadi untuk pembentukan urea dan ornitin lagi, sama seperti yang awal tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada nomor-nomornya. Pertama ini tadi karbomil fosfat. Lalu ornitin dan karbomil fosfat diubah menjadi sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase. Sitrulin dan asam aspartat dengan bantuan argininosuksinat sintase diubah menjadi argininosuksinat. Argininosuksinat yang proses keempat nih, argininosuksinat. Dia akan lisis dengan bantuan enzim argininosuksinat lisase menjadi arginin dan fumarat. Lalu arginin dengan bantuan enzim arginase dan H2O akan diubah menjadi urea dan ornitin, di mana urea ini akan dibawa ke pembuluh darah yang nantinya akan difiltrasi di proses pembentukan urin, sedangkan ornitin akan balik lagi melakukan siklusnya. Nah, di sini ada tahap-tahapannya, ada 5 ya. Bisa nanti kalian baca sendiri, sama tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, siklus urea. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita di materi sistem ekskresi. Ibu sudah jelaskan semua organ-organ dari sistem ekskresi, mulai dari paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Untuk strukturnya,
Pada organ paru-paru, hati, dan kulit, Ibu tidak jelaskan secara detail karena kalian sudah mendapatkannya di sistem respirasi untuk paru-paru, lalu kulit di sistem indera, dan hati di sistem pencernaan. Jadi, yang Ibu jelaskan secara detail hanya struktur ginjal, karena dia spesialis di sistem ekskresi. Oke, jadi kalau di antara kalian masih ada yang kebingungan atau masih ada yang ditanyakan, boleh langsung saja ke Ibu. Kita tutup pembelajaran kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.